Baiklah, kita mulai topik yang kedua, yaitu system-wide concept, di mana SAP di dalam sistem ERP-nya mengenalkan system-wide concept. Apakah system-wide concept itu? Kita akan lihat bersama di slide-slide berikutnya. Oke, di dalam system-wide concept ini kita akan membahas 4 subtopik, yaitu organizational unit dan master data, kemudian transaction dan dokumen, ya, kemudian authorization, dan yang terakhir adalah analysis dan report. Ya. Ini adalah 4 komponen utama di dalam ERP yang membentuk system-wide concept. Dan ini untuk mengenalkan ERP di dalam SAP, keempat komponen utama ini sangat penting. Ya, jadi pemahaman masing-masing komponen ini akan sangat membantu Anda dalam mempelajari sistem modul-modul SAP ERP, sehingga kita tidak akan kesulitan untuk memahaminya. Objektif dari topik yang kedua ini atau session yang kedua, ya, di sini diharapkan setelah selesainya Anda mengikuti session yang kedua ini bisa menjelaskan konsep dari satu bisnis senario, ya. Kemudian bisa menjelaskan, ya, bisa menyebutkan komponen utama dari bisnis senario. Dan yang terakhir diharapkan kita juga bisa menjelaskan, ya, hubungan di antara elemen-elemen utama tersebut di dalam bisnis senario. Ya, kita lanjutkan komponen utama, ya. Ini adalah 5 komponen utama dari bisnis senario, ya. Kita sering mendengar ada bisnis senario, ya, atau senario bisnis. Itu sebenarnya apa sih, ya? Jadi kalau Anda sudah download PDF-nya, Anda bisa baca sendiri, ya. Itu di handout-nya itu jelas sekali. Apakah organizational unit? Ya, di sini dikatakan bahwa organizational unit adalah satu kumpulan, ya, dari bisnis proses yang diset, ya, yang dibuat secara lokalisasi, ya, artinya dilokalisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut pada satu spesifik area organisasi, ya, satu spesifik area di dalam satu organisasi atau satu perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama, ya, di dalam satu perusahaan. Anda bisa baca dan bisa translate sendiri, ya, penjelasannya lengkap. Kemudian organization unit, ya, yang tadi saya sebutkan adalah bisnis scenario. Ini adalah pengelompokan, ya, di dalam satu area, dalam satu perusahaan. Jadi yang secara legal, ya, mempunyai spesifik bisnis yang sama, ya. Jadi dikelompokkan di situ, ya, misalkan organization unitnya untuk satu purchasing atau untuk accounting dan lain-lain. Itu namanya organization unit. Di sini kita bisa juga membuat, ya, contoh seperti di handout itu, ya. Organizational unit itu misalnya adalah sales office, ya, atau bagian penjualan atau profit center, ya. Pokoknya yang ada
hubungannya dengan legal company entities, nah itu masuknya di organizational unit. Kemudian master data, ya. Master data. Nah, apakah master data ini selalu disebut-sebut di setiap modul SAP adanya master data, ya. Master data ini adalah data, ya, di dalam sistem R3, ya, yang yang mempunyai sistem yang sama, ya. Sebagai contohnya adalah customer, ya. Customer itu adalah master data. Misalkan lagi adalah material, vendor, ya, itu adalah master data. Atau cost center, ya, itu juga master data. Artinya kalau secara teknis dikatakan master data itu adalah data yang kita set up dan tidak berubah-ubah, ya, tidak banyak berubah. Kemudian kita juga akan mengenal transaction, ya, apakah transaction itu, karena di SAP ERP ini akan banyak transaction yang Anda jalankan, ya. Di situ jelas, ya, transaction adalah application program, ya, jadi application atau aplikasi yang dijalankan, ya, sesuai dengan bisnis proses yang di dalam sistem R3. Jadi setiap aplikasi yang ada di SAP itu berupa transaction, ya. Jadi nanti ada transaction code-nya yang kita jalankan. Misalkan untuk membuat material master, ya, transaction code-nya adalah MM01. Nah, itu untuk membuat itu. Untuk mengubahnya MM02. Nah, semuanya itu transaction. Kemudian dokumen, ya. Dokumen ini adalah, ya, satu record yang dihasilkan, ya, pada saat kita menjalankan transaction satu transaction atau satu application. Misalkan kita membuat purchase order, ya, transactionnya ME51N, ya, itu di SAP IDES. Maka pada saat kita submit, ya, selesai transaksi, maka kita akan membuat satu dokumen, ya. Nama dokumennya adalah purchase order, ya, dan mempunyai number, ya, dokumen number. Nah, itu yang dikatakan dokumen. Atau accounting dokumen juga bisa contohnya, ya. Report, ya. Report ini adalah program, ya, di mana beberapa data elemen tertentu bisa ditampilkan, ya. Misalkan report untuk penggunaan material master, ya, penggunaan material selama bulan Januari, ya, atau penjualan sales, ya, berdasarkan sales dokumen selama bulan Desember atau selama tahun ini atau tahun belakang. Nah, saya kira itu. Oke, kita tingkatkan ke organizational dan master data. Di sini kita bisa lihat, ya, bahwa dalam topik ini kita akan menjelaskan bagaimana organizational unit akan merepresentasikan, ya, satu struktur di perusahaan kita, ya, atau struktur perusahaan. Nah, kemudian kita juga akan menjelaskan konsep dari master data. Ya. Ini adalah enterprise structure terminologi, ya, terminologi di dalam satu perusahaan, ya. Kita bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah sebelah kiri, ya. Ini adalah struktur dari perusahaan kita, ya, misalkan. Nah, bagaimana kita merepresentasikan ini ke dalam SAP system, ya. Misalkan ini perusahaan, ya, PT Angin Ribut misalkan, ya. Atau perusahaan enterprise seperti perusahaan besar, ya, yang mempunyai cabang di mana-mana, ya. Bisa misalkan PT ABC Enterprise, ya, artinya. Maka ini kita bisa set di SAP-nya merupakan satu client. Ya, nanti kita bisa lihat client itu apa. Kemudian company, nama ada company-nya kan ada misalkan di bawah enterprise ini itu